yang orang lain nggak pernah tahu. Aku baru cerita ini kedua kali sama orangnya. Yang dulu pernah aku sama podcast juga, sahabat aku di Jakarta. Aku pernah jadi alhamdulillah aku kesempatan MC di sana bukan cuman sama event-event kecil. Alhamdulillah pernah nyobain dan merasakan sampai sekarang sama Krisdayanti yang Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah, berani beda. Yes, kita balik lagi di Talk Slow. Kita talk tapi slow edisi muda berani beda. Udah pada lihat di timeline, udah pada lihat di teaser yang kita share. Yang bakal kita ajakin ngobrol di Talk Slow muda berani beda adalah Bahar Bansol. Wow. Apaan nih? Wow. Ini berasa kayak reuni lagi loh, Dika. Emang iya? Iyalah. Kenapa? Berasa reuninya kenapa? Back to home. Oh. Ya, dengan orang-orang lama tapi dengan keadaan yang sudah baru. Emang lu kenal sama kameramennya? Tahu dong dia. Siapa kan, dia namanya? Gue lupa nama. Tapi orang lama. Orang lama. Orang lama yang setiap hari lewat kalau pas gue lagi on air ya. Iya. Sama produsernya kenal nggak? Bos, aku pernah ditolak sama dia. Jadi produsernya di sini ada L dan dia pernah nolak. Semoga dia tidak menyesal menolak saya saat ini ya. Tapi buat sahabat Pilar juga nih yang udah kenal, yang udah follow Bansol udah pasti tahu banget Bahar Bansol itu siapa. Tapi kalau misalnya kita flashback dulu nih ke karirnya Bahar Bansol gitu ya, sampai sekarang udah terkenal banget di Cirebon dan nasional gitu ya. Cikal bakal karirnya Bansol itu dari mana? Gue denger dari SMP lu udah eksis banget itu. Yes, awalnya sebenarnya bukan penyiar radio, bukan juga MC, bukan juga influencer. Kalau sekarang ada influencer ya. Sebenarnya awalnya dari dancer dulu. Oh, dancer dulu. Dancer dulu. Jadi zaman aku SD, TK itu sudah menggeluti dunia dance. Sambil ikut lomba karaoke meskipun suara gue pas-pasan. Oh. Saya sadar suara saya pas-pasan tapi PD saya berlebihan, jadi ikut aja. Ya karena saya sadar rezeki di depan nggak ada yang tahu. Oh iya juga kan? lagi. Sampai akhirnya membawa saya menjadi presenter. Iya. Gitu, abis itu presenter ditawarin sama beberapa teman-teman, boleh deh cobain siaran radio. Akhirnya yaudah deh nyoba. Ternyata siaran radio itu mengasihkan. Sampai akhirnya ikut dulu zaman sekolah SMA, audisi penyiar pelajar, alhamdulillah aku dapat juara favorit. Oh. Gitu. Jadi dari SMP dan SMA aku sudah hits anak lama. Udah anak lama sahabat Pilar. Jadi kalau sahabat Pilar juga nonton konten-konten lamanya Talk Slow, itu kan biasanya indoor. Nah sekarang outdoor karena kita berada di Lilypoolnya Grage Grand Business Hotel Cirebon. Komentarin dulu Kak Bahar, ini suasananya enak banget ya. Ini mah best place, best service, best test. Jadi aku setiap datang ke sini di kayak, iya, kalau lunch mau adem, mau santai, pasti aku akan datangnya ke sini. Mau private pasti datangnya harus ke Jasmine Lounge. Kalau mau ngadem kayak gini ya harus ke Lilypool. Terus kalau mau intim sama keluarga, sama anak, sama orang tua, sama pasangan, harus staycation di sini dengan menu-menu favorit. Menu favoritnya nanti bakal dikasih tahu ya. Soalnya baru mesen. Tapi kalau ngomongin tentang perjalanan karirnya Bahar Bansol gitu ya, mungkin banyak orang juga yang notice gitu, lu udah lama banget di dunia entertainment gitu. Alhamdulillah. Nah si perjalanan karir lo, ini kan kalau Talk Slow edisi kali ini kan muda berani beda gitu. Nah lu kan masih muda dan lu berani ngambil keputusan-keputusan yang bisa dibilang agak berat gitu. Mungkin bisa diceritain sih keputusan terberani yang pernah lo ambil sampai akhirnya lo ada di titik sini. Oke, keputusan terberat dan terberani adalah ketika saya harus hijrah ke Jakarta, meninggalkan semua karir saya, baik itu sebagai penyiar radio, MC, dan juga PR dulu ya. Saya harus hijrah ke Jakarta, dimulai dari nol lagi, Dika. Seriusan? Iya dong. Koneksi harus baru lagi. Harus baru lagi, dimulai dari nol lagi. Aku ngawalin casting lagi dari awal. Terus juga magang di radio-radio swasta di Jakarta lagi. Terus juga ikut lomba-lomba juga dari awal lagi. Tapi alhamdulillah rezeki dan kesempatan itu selalu ada untuk orang yang nggak pernah putus asa. Gitu. Dan yakin aja kalau misalkan kamu itu bisa, ya harus dicoba. Gitu. Oke, jadi keputusan berani yang diambil itu salah satunya berdampak sama karir lo yang sekarang. Betul, karena kalau misalkan nggak mau dicoba sekarang, kapan lagi? Keadaan, situasi dan juga kondisi akan berbeda-beda. Ya akhirnya yaudah deh, pas ada kesempatan, ya udah akhirnya aku hijrah dan alhamdulillah, ya
ada banyak sekali rezeki yang didapat dari keberanian aku itu. Oke, ini bisa diceritain juga shock culture-nya lo waktu pertama kali move dari Cirebon ke Jakarta tuh yang bisa diceritain tuh apa? Oke, di Jakarta itu semua orangnya tuh the point. Iya. Lo kalau nggak suka lo bisa didorong langsung sama orangnya. Langsung di depannya. Itu pengalaman pribadi aku. Terus kedua, dari cara jalan mereka aja sudah terlihat ya. Kalau di orang di orang Cirebon kan slow. Iya. Ya. Kalau di sana nggak ada yang jalan slow. Jadi berburu dengan waktu, berburu dengan target mereka masing-masing, berburu dengan pekerjaan mereka masing-masing yang akhirnya berdampak sama aku. Makanya aku sama kru-kru aku sekarang ada asisten, ada manajer, makeup artist, semua harus tepat waktu, disiplin, karena itu yang membuat kita akhirnya dipakai terus sama orang. Gitu. Oke. Jadi sekedar informasi juga, tadi kita shoot tuh Bansol tuh termasuk yang strict banget tuh sama waktu. Kita mulai, kapan kita mulai. Itu juga termasuk yang lu notice banget ya dari pas lu hijrah ke Jakarta kemarin. Iya dong, karena balik lagi dulu pas di Jakarta awalnya kan ngantor jelas ya ada jam kerjanya. Terus kalau mau syuting, terus juga mau casting semua ada jam-jamnya. Dan aku selalu harus taat. Iya. Harus disiplin karena yang pertama dinilai itu selain kejujuran, kedisiplinan waktu, abis itu baru kualitas. Jadi kita harus mengikuti itu. Kalau enggak, lu nggak akan dipakai deh. Seriusan, apalagi alhamdulillah aku kesempatan MC di sana bukan cuman sama event-event kecil. Alhamdulillah pernah nyobain dan merasakan sampai sekarang sama Krisdayanti yang disiplinnya luar biasa. Dia beneran kayak abis sholat subuh, make up, sarapan, olahraga, abis itu ya udah kerja. Jadi kita mengikuti pola yang itu. Gitu. Tapi kan brand lu kan secara nama kan Bahar Bansol gitu ya. Terus lu perjalanan karir juga udah panjang. Nah, sampai lu nemu titik oke, brand gua sebagai seorang entertainer adalah Bahar Bansol, itu cikal bakal dari mana? setiap nama tuh pasti punya cerita kan? Betul. Siapa yang ngasih tahu nama, siapa yang waktu itu? Udah, lu namanya ini aja deh, atau lu mutusin sendiri? Gua akan enggak. Kalau mutusin sendiri kayaknya itu akan bikin sakit hati orang tua ya. Karena itu kan merubah beberapa nama ya. Jadi sebenarnya nama aku tuh Bahar Muardani. Ketika aku masuk ke salah satu radio, dikasihlah nama itu sama istrinya sutradara aku di radio. Malah bukan sama sutradaranya. Kayaknya namanya harus lebih catching atau harus lebih enak didengar. Jadi yaudah deh, Mami kasih ini aja Bahar Bansol, dan alhamdulillah kepake. Dan ternyata itu membawa rezeki. Belum aku kasih tahu ke Mama. Awalnya? Belum aku kasih tau ke Mama. Jadi Mama itu malah dapat flyer dulu kan. Dapat flyer. Kamu kok namanya jadi Bahar Bansol? Akhirnya aku jelasin. Gini ya, kalau membawa rezeki, ya, untung Mama aku orangnya santai. Itu tahun berapa tuh? Ingat gak lo? Ya 17 tahun lalu ya. 17 tahun lalu. Jadi buat yang baru punya KTP, dia udah pakai Bahar Bansol nanti 17 tahun yang lalu. Iya benar. Seumuran nih buat yang baru punya KTP nih. Iya kan? Dan itu orang yang bisa dibilang, lu pamit dulu gak sih? Akhirnya lu pakai gitu sampai sekarang? Sampai sekarang aku selalu bilang sama, ada namanya kalau nggak salah Mami Lexa, Mami aku pakai ya nama ini, dan Arombi jadi bawa hoki. Dan setiap aku ada acara ulang tahun, aku selalu share. Dia orang yang membawa saya menjadi sukses dengan nama saya seperti sekarang ini. Gitu. Dan jadi ketahuan sebenarnya kalau misalkan teman sekolah, orang-orang jadul, orang-orang yang kenal aku, manggil lu apa? Bahar. Iya, Bahar. Jadi kalau misalkan orang-orang event, orang-orang yang sekarang Bansol, jadi itu lebih gampang kenalinnya. Oke. Jadi kalau manggil Bahar berarti teman lama, orang lama, ya kan? Kalau udah manggil Bansol berarti kenalan-kenalan baru. Betul. Iya, event organizer yang sering pakai lo. Pakai lo ya? Pakai apa nih? Pakai jasa aku ya. Aku menjual jasa apa saja. MC, terus promote bisa, kan? Apa aja bisa, yang penting jadi duit ya zaman sekarang nih. Di era sekarang itu ada banyak sekali orang yang akhirnya stuck karirnya karena nggak bisa berinovasi. Setuju sih itu. Iya kan? Aku termasuk orang yang alhamdulillah aku mempekerjakan banyak orang di belakang aku tuh anak-anak muda yang semuanya inovatif. Jadi aku harus ngapain. Jadi udah ikut aja gitu. Oke. Nah, lu kan branding nih, ada brand namanya Bahar Bansol gitu. Lu brandingan lu gitu. Tapi lu sebenarnya as a person gitu, lu pengen dikenal sebagai apa? Lu pengen dikenal sebagai penyiar radio, lu pengen dikenal sebagai MC, lu pengen dikenal sebagai influencer, atau lu pengen dikenal sebagai apa gitu? Biasanya kan orang, gue lebih selebgram gitu. Gue adalah seleb tweet. Aduh, gue berat ya. adalah
apa namanya? Entertainer. Ya. Nah, lu gimana tuh? Aku tuh sebenarnya lebih seneng AQ. Gue tuh lebih seneng dikenal sebagai penyiar radio dan juga MC. Kalau akhirnya jadi influencer, selebgram, itu adalah dampak dari pekerjaan yang sedang saya jalani. Mau nggak mau kalau penyiar radio dan juga MC pasti akan banyak dikenal banyak orang. Dan notabene akan jadi banyak followers. Dan kalau jadinya banyak menginfluence orang, alhamdulillah berarti itu rezeki juga buat aku dan juga orang-orang lain yang sudah aku bantu promosiin. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang terinfluence sama lo itu ya nggak apa-apa banget gitu. Tapi secara personal lo pengennya ya gue dikenal sebagai MC, sebagai penyiar radio gitu. Betul, karena jadi selebgram masih jauh ya, followers aku juga nggak terlalu banyak dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain, yang penting nggak fake. Emang ada ya selebgram yang followernya? Banget. Dan yang paling tahan dulu, emang ada yang banyak. Banyak. Jangan sampai gue sebutin. Banyak. Dan yang kedua, yang penting followers aku itu orang yang konsumtif. Jadi jangan sampai yang nggak konsumtif, kan kasihan juga orang yang udah endorse ke aku ya. Kayaknya cuma lihat doang tapi akhirnya nggak beli dan nggak datang, kan kasihan. Oh iya sih. Gitu. Iya sih. Untuk apa followers banyak kalau followersnya isinya Jin Iprit? Ya dong. Ini dunia perselebgraman ya. Bentar lagi geger nih gara-gara omongan yang ini. Kalau ada yang nggak terima boleh DM Instagram aku. Nanti yang balas admin. Percuma juga. Tapi kalau admin kayak gitu, lu kan ada admin lu. Kalau misalnya ada yang DM dan nggak enak gitu, mereka tetap nyampein ke lu gak sih? Kadang aku suka buka sendiri juga gitu. Udah nggak pernah dengerin yang kayak gituan sih soalnya. Iya. Udah nggak pernah pasti dengerin. Kan ada orang yang kayak gitu kan? Ada. Lebih nggak dimasukin ke hati. Kayak udahlah paling ya, karena orang-orang yang sirik dan mencibir kita itu orang-orang yang ada di belakang kita. Terbukti soalnya. Terbukti gimana? Ya sekarang saya ada di talk show, kamu nonton kan? Iya dong. termasuk yang nonton kepo doang ini kan? Iya, bener kan? Kita ada di depan kamera, lu ada di belakang kamera. Udah jelas, kasta kita berbeda. Nanti kayaknya buat teaser yang ini aja. Oke, lu pengen dikenal sebagai MC dulu, lu pengen dikenal sebagai penyiar radio dulu. Berarti lu mulai siaran tahun kapan? SMA ya. SMA? Jadi 20 tahun lalu pas aku ikut audisi penyiar pelajar. Alhamdulillah dapat kesempatan siaran karena aku menang juara favorit. Fans aku banyak banget. Dulu. Waktu itu pakai nama apa tuh awal-awal? Bahar. Masih Bahar. Karena kan nama sekolah, jadi dikirim sama sekolah gitu loh, Dika. Iya, ngerti. Alhamdulillah juara favorit, di situ dapat kesempatan siaran. Dan akhirnya aku belajar di situ siaran baik. Ya alhamdulillah. Terus ngelamar lagi, terus nggak diterima juga pernah. Itu dia. Gitu. Gua nggak ngerti, gua nggak paham. Soalnya si produser kita bilang gini, gua waktu dulu tuh pernah nolak nih Bahar Bansol. Sekarang nggak lo Mas El, nggak lo? Sekarang malah kayak gini nih anaknya kayak gitu. Lu waktu itu rasanya ditolak sama Mas El gimana? Gini, penolakan, nggak menang di lomba. Terus cibiran tuh aku udah sering banget nih kayak. Jadi menurut gue kayaknya gue harus banyak belajar lagi nih. Dan gue harus buktiin sama orang-orang yang udah nolak aku. Orang yang udah gak pernah ngasih aku kesempatan. Sekarang gue udah seperti apa, ya terbukti. Dia WA duluan. Lu jadi bintang tamu talk show perdana edisi Muda Berani Beda. Thank you loh. Gak ada masalah kok buat gue. Jadi kan sekarang terbuktikan ya Mas El. Orang-orang mungkin di luaran sana yang lu tolak ya mungkin akan bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi supaya bisa buktiin kalau orang itu layak untuk lu dapetin posisi yang baik. Itu dia. Nah, pembelajaran yang bisa diambil. Betul. Kan muda itu biasanya gitu, menghadapi penolakan, menghadapi cibiran gitu. Mereka nyoba sesuatu disalah-salahin orang. Tiba-tiba aja ada komen-komen aneh di sosmednya mereka. Betul. Nah, kalau versi lu nih, muda yang lagi nyoba banyak hal ini, harusnya kayak gimana sih? Harusnya punya mental yang kuat ya. Apalagi kan sekarang era globalisasi, kan semua bisa lu buka dengan satu di internet gitu ya? Dengan satu handphone, dengan satu gadget, dan pasti banyak pelajaran di situ yang bisa lu dapet. Banyakin baca, banyakin juga belajar di situ. Jadi pada saat lu menerima penolakan-penolakan itu pasti ada reasonnya kok. Anak muda itu pasti butuh alasan, kesempatan, dan juga kesepakatan. Menurut aku ya. Jadi ketika alasannya sudah jelas, berarti lu harus cari kesempatannya lagi supaya lu dapat kesepakatan kerja yang lebih baik. Nah, kalau netizen
yang suka nyinyir, yang jempolnya kagak dijaga gimana? Biarin aja lah. Biarin aja lah, nanti ujung-ujungnya assalamualaikum Kak Bansol, aku butuh uang buat beli susu. Ada loh yang kayak gitu. Pas gue ngeliat atas, ya elah kemarin lu nyinyirin gue gitu. Oh iya bener ya, kan DM ke track ya. Iya. Ya elah kemarin lu ngomenin gini. Iya. Jadi yang muda, yang pernah ngalamin penolakan, yang pernah ya kayak gitu tuh, tiba-tiba lu ngonten terus ada orang aja gitu tiba-tiba pakai fake account, komen aneh-aneh tuh. Cemen lah kalau yang pakai fake account. Aku mah kalau marah-marah nggak pernah pakai fake account. Seriusan lu? Nggak pernah, ngapain? Aku centang biru, kalau misalnya lu marah-marah ke orang gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak marah-marah ke orang itu, yang penting tidak berkata kasar. Terus kedua, kalau itu nggak ngetag. Ya kalau ada yang baper sih, ya itu derita mereka lah. Bukan derita gue, lagi mancing emosi. Tapi kan konteksnya gini. Bedain. Bebas berekspresi kan. Iya. Bedain juga kan mana kritik yang ngebangun, emang mana yang bener-bener hate doang gitu kan. Ada orang yang apapun yang dilakukan sama si Anu itu bawaannya jelek mulu. Betul. Tapi dia nggak pernah ngasih solusi. Nah, lu pernah ini nggak kesel, jengkel sama sesuatu di internet gitu? Atau mungkin pas lu lagi jalan banget di karirnya gitu, lu lagi maju banget, terus ada momen di mana ini kayaknya nggak bener nih orang, kesel banget gitu. Kalau udah bawa orang tua. Ya kalau udah bawa, karena mama aku single parent kan, gitu. Jadi kalau udah bawa orang tua, kayaknya sudah harus saya yang maju. Apalagi keluarga saya ya, karena keluarga saya itu benar-benar semuanya berada di belakang saya. Jadi kalau misalkan ada yang udah mulai ngeganggu keluarga, orang tua, sekarang alhamdulillah udah punya anak. Kalau ada yang berani ganggu mereka, ya siap-siap akan berhadapan dengan saya, dan saya kebetulan alhamdulillah aku udah ada lawyer sendiri. Jadi silakan diurus sama lawyer saya. Jadi kalau misalnya ada DM yang aneh-aneh, aku udah langsung capturein, kirimin ke lawyer aku gitu. Dilanjutin apa enggak? Kita kan perlu ya kayak gitu-gitu gitu. Kalau enggak udahlah dibiarin aja, udah gitu. Oke. Jadi selama itu bisa ngebangun, selama itu masih bentuknya kritik, oke. Tapi kalau udah ngejelek-jelekin, apalagi yang dijelek-jelekin adalah orang tua gitu ya. Lu manggilnya apa? Mama ya? Mama. Nah, ngejelekin mama, lu pasti udah nggak terima. Nggak terima. Bahkan kalau di internet kan masih cemen ya. Kalau udah langsung gitu ya aku samperin langsung orangnya. Gitu. Lu dapet cerita apa dari mama sebagai seorang single parent? Macem-macem ya. Sampai akhirnya lu kayak bisa bener-bener lu nunjukin ke mama gue bisa. Kan kebetulan aku tuh dari kecil memang sama mama dari lahir. Aku nggak tahu bokap. Seriusan? Dari lahir nggak tahu bokap, sampai sekarang ini aku bener-bener sama mama aku. Jadi aku sekarang cuma mau buktiin tujuan hidup kan harus ada. Tujuan hidup aku adalah bikin mama seneng, bikin mama bangga, bikin mama juga sama keluarga bahagia, bisa kumpul guyup. Karena aku seneng ngumpulin keluarga aku. Jadi aku seneng arisan sama keluarga, seneng makan-makan, seneng ngumpulin temen-temen juga gitu. Tujuannya pengen silaturahmi. Karena menurut saya keluarga itu support system number one. Meskipun mereka nggak bisa, nggak bisa kasih kita materi, tapi mereka tuh gue yakin bisa kasih doa yang insya Allah sampai ke Tuhan. Gitu. Oke. Karena Bahar ini termasuk orang yang influencer yang nggak pernah malu nunjukin siapa mamanya. Banyak banget lu posting tentang nyokap gitu, dan itu sebegitu cintanya lo sama. Banget. Sampai akhirnya gue balik lagi ke Cirebon itu karena mama aku. Alasan terbesarnya. Padahal pilihannya kemarin sama manajer aku kalau nggak salah casting ya. Sempat masuk di salah satu stasiun TV. Udah oke dengan harga episode segini. Terus akhirnya aku cerita sama mama, kayaknya aku pindah lagi ke Jakarta deh. Mama aku cuma bilang, ya akhirnya gue ngambil. Itu adalah bentuk penolakan secara halus dari orang tua. Menurut jadi, aku gitu ya. Yahnya adalah gitu. Lemes nggak sih lu ketika orang tua kayak gitu? Dulu juga pada saat saya hijrah ke Jakarta terus balik lagi ke Cirebon, itu alasannya karena mama aku. Karena buat aku pekerjaan, percintaan, nggak munafik ya namanya manusia, pekerjaan, percintaan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang tua kita. Gitu. Apalagi sekarang Jakarta Cirebon itu deket loh. 2 jam setengah nyampe lah. Jadi aku kadang dulu pas beres siaran jam 10, nge-MC jam 12 siang itu masih bisa. Jam 1 masih bisa balik lagi. Gitu. Masih bisa lah gitu. Soalnya gitu. Tadi sempat ya gitulah. Gue ceritakan ada banyak juga yang di sini terjadi. Tetap izin dia. Iyalah. Pulangnya agak maleman. Iya harus. Lu harus berkabar kayak gitu. Harus gitu. Karena
orang tua kita takutnya khawatir satu. Ya kan karena kita biasa pulang jam 8 paling malam. Karena ada anak juga sekarang alhamdulillah yang harus disuapin makannya, tidurnya harus ditemenin dulu gitu. Itu kan kita meninggalkan tugas-tugas rumah yang memang harusnya kita kerjakan. Jadi otomatis kita harus izin dulu gitu. Jangan sampai pekerjaan kita sekarang ini tidak direstui dengan orang tua. Coy, amit-amit nanti hujan gede. Iya kan? Bener nggak? Iya bener. Kita lagi syuting outdoor lagi. Kan? Jangan sampai lah. Gak diizinin tiba-tiba hujan. Iya lagi. Bahkan aku tau gak sih Dika, setiap kali mau nge-MC, ya tanya lah Iqbal atau siapapun itu orang-orang yang bekerja di balik aku selalu minta foto dulu. Seriusan? Minta foto dulu, aku kirimin ke mama. Mah keren enggak? Mah bagus enggak? Mah kurang apa? Atau kayaknya kamu ganti sepatu deh. Aku pernah ada di momen dulu event di Tangerang kalau nggak salah. Kayaknya kamu nggak cocok deh pakai baju ini. Padahal aku udah jalan red carpet, aku ganti baju. Hah? Seriusan loh? Serius ya? Karena nyokap waktu itu ngerasa nggak serg sama nggak oke, sama kurang boom. Mama aku bilang kayak kurang boom deh. Iya. Itu ganti serius. loh. Ganti. Gila. Serius. Because I love my mom. Itu pokoknya tuh. Kamu boleh bucin sama pasangan kamu, tapi nomor satu kamu bucin dulu sama orang tua kamu dan Tuhan kamu. Iya. Tapi ini nggak ngomongin tentang tadi mama, lu cerita katanya nggak pernah ketemu sama bokap gitu, nggak pernah ketemu sama bapak. Pernah cerita nggak sih? Pernah, tapi itu menurut saya tidak penting untuk diceritakan karena itu tidak menginspirasi banyak orang. Jangan ya. Tidak menginspirasi banyak orang. Iya. Kalau untuk orang yang nggak benar, ngapain diceritain? Gitu. Mendingan kita lupakan, move on. Kita doain yang baik-baik kalau kieng. Iya. Kalau mau ngapain lu doain? Iya. Tuh kan gue bilang apa? Sekarang udah ada nih menunya, udah dateng. Kita slow dulu ya. Iya, kita slow dulu. Ini ada Ice Hazelnut Coffee-nya Grage Grand Business Hotel Cirebon. Sama, lu pesan apa? Mojito Strawberry. Mojito Strawberry. Ini kalau yang di tengah nih ada mix platternya Grage Grand Business Hotel Cirebon. Jadi buat sahabat Pilar nih, kalau kesini jangan lupa bisa pesan ini juga. Soalnya enak banget. Ini sih super seger dan juga andalan aku kalau misalkan lo siang-siang panas banget cuaca Cirebon, pesan ini asli seger parah. Seger ya? Seger parah tuh ya kan. Kalau ngomongin tentang yang seger-seger, kan karir juga kayak gitu kan. Betul. Ada sesi di mana bunga berkembang. Betul. Tapi kadang-kadang tuh ada sisi-sisi di mana anjir kayaknya gue ngedrop banget gitu. Pernah gak sih sebagai seorang Bahar Bansol gitu, ada di titik terendah karir lo? Ada banget. Ada banget. Pasti ngalamin kayak gitu? Ada banget. Ngerasa dulu ya pernah sebelum aku hijrah ke Jakarta, pernah ada momen kejadian yang sangat gak enak ya. Dulu kayak semua orang Cirebon ngomongin gue. Ya memang aku yang salah juga. Iya. Baik itu dari radio, terus juga dari PR. Akhirnya aku cabut semua dan hijrah itu ke Jakarta. Oke. Iya kan? Iya. Itu dan aku padahal ya perjalanan hidup ya, dan gue udah ngakuin salah, tapi tetep ya namanya orang, jadi banyak yang akhirnya nyalahin, menuduh A, B, C, D, tapi ya it's okay. Menurut aku ketika kita salah, harus berubah, dan juga belajar lagi, berbuat lebih baik lagi, dan alhamdulillah pada saat aku di Jakarta, aku bener-bener merasa di titik terendah, di mana aku harus bener-bener bangkit itu di sana, Dika. Aku itu dulu ngekos di sana ya, bener-bener kalau kosan sekarang ya di sini alhamdulillah pakai keramik, WC dalam AC. Iya. Beneran asli pakai triplek. Kosannya pakai triplek. And then lu kalau mau mau buang air besar, mau mandi itu harus ada jadwalnya. Karena WC-nya gantian. Kemarin aku barusan ke sana sama. Abis flashback lu ke sana? Flashback ke sana. Tadinya pagi mau makan. Iya. Mau makan di situ nih. Jadi aku kemarin kebetulan ada kesempatan ke Jakarta. Iya. Aku bilang sama manajer aku, aku pengen makan di sini. Dulu aku tuh ngekosnya masuk ke dalam sini loh, Bal. Gue bilang kayak gitu. Serius. Tempatnya alhamdulillah ya. Nggak bersih, tapi itu membuat pikiran kita jadi lebih bersih karena di situ benar-benar aku digembleng untuk sholat 5 waktu, bahkan 7 waktu, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Terus juga karena memang pengen berubah ya, bener-bener asli gajian itu besok pagi, tapi malam ini duit udah habis. Gajian besok pagi? Sore bukan pagi, besok sore. Malam ini tuh duit udah habis, jadi aku tuh rajin banget puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak.
gitu untuk meminimalisir pengeluaran. Karena maaf kata ya, dulu di Jakarta itu gaji UMR-nya kalau nggak salah ya 2,9. Kosan kayak begitu tuh dulu 600.000. Dan aku harus tetap kasih uang ke mama aku kirim ke Cirebon itu dengan jumlah yang lumayan besar. Sisa-sisa pokoknya kurang lebih 600.000 harus cukup 1 bulan. Jadi solusinya adalah puasa Daud dengan kalau aku nggak puasa makannya siang. Makannya siang jam 10 sama nanti sore pas balik kantor. Jadi perut masih kenyang. Sama banyakin minum air putih kalau pas lagi nggak puasa ya. Iya. Dengan kantor di Jakarta dingin banget. Jadi aku tuh rajin minum itu loh, obat yang anti masuk angin. saking lu gila sih. Serius, gila. Lu pernah ngalamin momen-momen kayak gitu? Aku dengan nama di Cirebon aku yang udah besar loh. Iya. Aku ngalamin momen itu dan sangat aku jalani pelan-pelan selama 2 bulan sampai akhirnya aku alhamdulillah naik jabatan di kantor, terus juga dapat peran-peran penting. Dulu aku pernah main film juga alhamdulillah gitu. Terus juga mulai magang di radio. Mulai ada job-job MC karena aku udah mulai ikut lomba. Jadi kalau dulu kan di Jakarta kan kantornya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kan aku nggak ngapa-ngapain. Jadi Sabtu Minggu tuh aku keliling mall. Kalau nggak ikut lomba, casting, apapun aku jalanin. Gila. Bahkan jadi asisten MC teman aku juga dulu aku pernah. Lu ngasistenin? Bener. Ikut-ikut aja, mau dong kerjaan, kan yang penting dapat duit dan halal. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah aku jalanin itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Rasa nggak enaknya di Jakarta 6 bulan doang, alhamdulillah ya. Naik busway dari, aku pernah cerita juga sama, lagi-lagi sama yang suka ikut aku gitu ya. Pernah aku dulu ada di momen naik busway dari jembatan ini sampai jembatan ini jalan dengan perut kosong. Enak banget rasanya. Gila. Benar. Jadi lu yang sekarang, lu yang sempat ditempa selama 6 bulan, dengan hidup yang sesederhana itu. Dan satu lagi yang orang lain nggak pernah tahu, aku baru cerita ini kedua kali sama orangnya. Yang dulu pernah aku sama podcast juga, sahabat aku di Jakarta Kadotok dan sama talk show. Aku pernah jadi joki 3-in-1. Joki 3-in-1 loh. Benar. Jadi buat menyambung hidup. Buat menyambung hidup. Jadi gini ceritanya, kalau kerja kan balik kantor jam 5. Enggak, jam 4, sorry. Dulu kan ada ganjil genap. Ya 3-in-1 lah pokoknya. 3-in-1 bukan ganjil genap. Nah, aku tuh nanya ke OB aku. Dulu namanya OB-nya kalau nggak salah Rita. Mbak Rita, kenapa sih lu baliknya buru-buru banget? Iya, mau jadi joki. Apaan sih, nggak ngerti kan? Lumayan dapetnya 25.000. Sekali jalan nanti balik lagi dapat lagi. Jadi kan bolak-balik. Jadi sekali bolak-balik tuh bisa dapat cepet atau 50. Aku ikut loh. Lu pernah jadi joki 3-in-1? Pernah banget. Gila. Pernah banget. Sementara dunia lo yang lu tinggalkan dari Cirebon itu, lu udah sebesar itu kan? Lu ke Jakarta sampai lu bener-bener sebegitu membuat lu harus survive sampai sebegitunya gitu. Dan aku jalani dengan penuh rasa syukur. Kalau gua nggak begitu, berarti gue tidak akan pernah bisa berubah. Iya dong. Iya. Kalau gua terus-terusan di sini kayaknya aku kan terlena deh. Iya kan, karena ada masanya orang di titik terendah, gimana caranya orang itu bisa ditegur sama Tuhan dan lo harus berubah. Gitu. Berarti gini, lo menganggap bahwa apa yang terjadi sebelum lo move ke Jakarta itu adalah teguran dari Tuhan, apa kayak gimana? Iya dong, karena popularitas, terus juga terlalu sering dielu-elukan itu menurut gue adalah satu bukan teguran juga, satu teguran dan juga bisa jadi kadang kita suka nggak mawas diri loh Dika. Karena terlalu banyak yang terlalu menikmati posisi itu gitu. Iya. Makanya aku kadang sama teman-teman aku gitu, sama beberapa orang-orang yang kerja sama aku, tolong kalau misalkan habis kerja tanyain kurang apa, jangan sampai kita terlena sama pujian. Lu dipuji, lu bagus gitu. Iya. Akhirnya malah bikin lu terlena dan lu tadi tuh sampai ada di titik gue udah segala-galanya gitu. Makanya tadi gue tanya kan, pasti aku kurang apa? Aku nggak mau terlalu banyak dipuji. Gitu. Pengennya kalau dipuji tentang keluarga. Terus juga kalau karir sih ya kita syukurin aja lah. Yang udah ada tinggal dijalanin dan inovasi aja. Gitu. Tapi kan gitu ya. Setiap orang kan punya apa namanya? Punya standar lah. Punya standar. Gue tuh harus begini. Gue tuh harus begitu. Nah, lu kan ada di line yang itu kan, sekarang nih gitu. Dan lu ada di titik rendah yang tadi itu. Sementara
ketika itu ya, ketika kejadian itu kan hampir semua orang Cirebon tahu apa yang terjadi, ya kan? Lu bisa balik lagi, nge-twist lagi kepercayaan orang, lu bisa nge-manage lagi sedemikian rupa sampai lu sekarang jadi ya tetap aja Bahar Bansol yang sebegitu populernya, sebegitu menginfluence-nya gitu. Yang aku lakuin ya itu tadi, bersedekah. Ini sebenarnya orang-orang kalau tahu ya ada yang percaya ada yang enggak ya. Bersedekah, lebih banyak waktu sama keluarga, lebih banyak waktu sama orang tua, sama mamah terutama atau siapapun itu. Karena orang tua itu biar gimana pun perkataan doanya itu benar-benar nyampe ke langit ketujuh. Beneran gitu. Aku tipe orang yang kadang ya, namanya anak-anak nih ya, ya siapapun itu kadang-kadang orang tua tuh ngomongnya diulang-ulang tahu. Ceritanya itu terus ya. Dan kita kan mager ya. Gitu, sebagian ya, sebagian. Gitu. Kayaknya tapi kita harus nyokap bener-bener cerita ini deh gitu. Tapi kita harus respon baik. Karena dari respon baik itu kita akan menjalin komunikasi yang lebih panjang sama orang tua. Oh, tapi itu fake gak sih? Lu pura-pura curious gitu sama apa yang nyokap ceritain, padahal lu sebenarnya udah denger gitu. Enggak, bukan fake ya Dika. Itu adalah respectful. Gimana caranya kita menghargai apa yang disampaikan sama orang tua kita dan kita harus merespon dengan baik sehingga orang tua kita tuh pada saat ceritanya cuma nama anaknya dulu, baru sama orang lain. Jangan sampai kita tahu berita itu dari orang lain dulu gitu loh. Ngerti. Kalau iya. Mendingan dari orang tuanya langsung. Begitu juga kita. Ketika kita ada masalah, betternya tuh dari saya dulu, baru dari orang lain. Iya, ngerti. Nah, itu kan tadi lu cerita orang tua. Lu juga selalu di sosmed lu posting, terus tadi juga beberapa kali lu udah punya anak gitu. Lu adopsi anak. Itu ceritanya gimana sampai akhirnya lu memutusin kayaknya gue adopsi anak gitu, atau karena emang ada hal-hal lain yang bikin lo ngambil keputusan ini gitu? Sebenarnya ini kan keputusan yang nggak gampang kan dalam hidup kan. Sebenarnya kalau dari beberapa obrolan podcast, terus juga pada saat saya ulang tahun saya ditanyain sama hostnya, cita-cita terbesar apa kamu yang belum kamu kesampaian selain bisa umrohin orang tua? Ya aku pengen punya anak tanpa nikah. Lu cerita kayak gitu? Lu make a wish kayak gitu di ulang tahun? Aku cuma pengen punya anak tanpa nikah. Karena buat saya pernikahan itu sesuatu yang berat. Punya anak sesuatu yang berat, tapi itu bisa dijadikan sebuah alasan saya untuk terus berbuat lebih baik untuk masa depan. Lu punya sebuah tanggung jawab. Betul. Untuk masa depan gitu? Iya. Dan itu masa depan anak yang lu adopt tadi? Iya, alhamdulillah. Dikasih rezeki, ya itu tadi ketika aku menolak di salah satu stasiun televisi, 2 bulan kemudian aku dapat rezeki yang lain, yaitu anak aku. Kalau enggak, gue udah pindah ke Jakarta, nggak mungkin gue bisa punya anak. Iya. Serius? Jadi buat yang sering dengerin Bansol siaran gitu, terus dia memutuskan untuk vakum sekarang, itu salah satunya juga karena itu. Lo udah punya activity yang mengharuskan lo hadir gitu. Iya, karena lagi golden age ya. Sekarang itu anak aku 2 tahun setengah, hampir mau 3 tahun. Dimana kalau bangun pagi pasti anak-anak harus nangis dulu. Terus harus aku mandiin, harus aku suapin, harus aku antar sekolah ngaji dulu. Jangan sampai aku ketinggalan momen-momen itu, walaupun nggak setiap hari aku bisa nemenin ya. Karena ada fase dimana aku harus keluar kota gitu. Tapi paling nggak lebih banyak waktu sama anak dibandingkan sama yang lain. Kalau dulu nih Dika, balik kerja, syuting konten, aku masih bisa nongkrong nih sampai jam 10, setengah 11. Sekarang nggak ada alasan aku untuk nongkrong. Jadi selesai meeting, kalau bisa meeting tuh weekend. Jadi selesai aku kerja, aku harus pulang ke rumah. Jadi selesai talk show, lu cabut di pulang nih? Betul. Apa bobo di Grand Business Hotel Cirebon? Ada waktunya. Ada waktunya nanti aku mau staycation di sini sama anak dan juga mama. Bahkan aku tahun baru aja aku males ngambil jadinya. Kenapa? Tahun kemarin itu aku dapet tawaran di luar kota. Aku bilang enggak deh, aku pengen nama anak dan mama aku karena jarang-jarang. Jarang-jarang. Bisa tahun baru sama keluarga kumpul gitu, dan akhirnya padahal kan orang tahu ya, job tahun baru itu buat MC, gede duitnya cuy. Gede banget, tapi tenang aja, untuk karyawan saya sudah jelas ada. Gue tidak pernah menghilangkan rezeki karyawan gue ya. Ketika gue meninggalkan berarti ada yang harus dibayarkan. Dan itu semua sudah beres. Iya dong. Tanggung jawab tetap lo. Iya dong, harus. Boleh dicek sekarang. Nanti kita suruh on cam juga tuh lama-lama, ya kan? Iya. Oke, dan
Tadi kan sempet lu nge-share juga orang-orang di balik tim lu gitu, ada banyak banget orang yang ngasih support ke lu, support system selain keluarga gitu. Ada tim lu, ada namanya nggak sih tim? Ada Bansol and tim aja. Aku mah nggak mau muluk kayak yang lain ada ini manajemen. Enggak deh, kayaknya gue belum sebesar itu gitu. Ya alhamdulillah ada manajer, ada asisten, ada makeup artist, ada tim aku juga di belakang. Kalau misalkan memang ada beberapa event yang memang orangnya nggak mau pakai IO, aku udah ready gitu. Alhamdulillah mereka happy karena kerja itu harus happy dulu. Iya. Ya, tolong buat timnya Bahar Bansol ya, nanti pas konten ini diposting ya, silahkan di kolom komentar beri review jujur ya. Ada orangnya di belakang sana. Kasih review jujur di bawah di kolom komentar. Ada ya. orangnya di belakang sana. Dan alhamdulillah ya kalau kerja happy itu materi mengikuti. Dan kadang ya pekerjaan itu nggak semuanya bisa dinilai dari materi. Ada beberapa pekerjaan yang kayaknya aku bilang ke manajer aku, kalau ini budget nggak segini, berarti akan ada perpanjangan kontrak. Atau bisa nanti silaturahminya akan panjang, bisa jadi teman, sahabat, dan mereka nggak akan lari kemana. Gitu. Dan alhamdulillah karyawan-karyawan aku semuanya nurut-nurut, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena aku galak. Galak lagi ya. Seberapa galak nih kira-kira ya sama... lu pernah marah nggak sih? Pernah marah nggak sih sama tim lu? Sama tim. Hal yang paling lu bikin kayak harus dimarahin deh gitu. Telat. Oh telat, waktu lagi-lagi. Ya, slow respon. Slow respon. Gue udah paling gondok nih kalau misalnya. Dia tawa kenceng lagi. Gini, jadi di chat lama balesnya. Gue kan orangnya hobi banget bikin story ya. Gampang aja dia pegang handphone atau enggak. Gue bikin story, gue lihat tuh. Kalau dia ada nggak manusia ini? Kalau ngelihat, berarti dia pegang handphone. Itu gue langsung teleponin loh. Seriusan? Iya, karena buat gue rezeki itu nggak tahu loh kapan datangnya. Bener kan? Kadang orang udah chat gue duluan nih, Kak, manajernya nggak susah dibalas. Oke, berarti itu udah nyampe ubun-ubun gue. Lo marah tuh? Lo marah tuh? Marahnya keluar kata-kata kasar atau cukup caps lock doang nih kalau chat? Nggak perlu pakai kata kasar. Karena dari bahasa saya tuh kalau misalnya udah, lo kemana? Itu tuh kayak gini nih, kalau misalkan di chat kan bacanya nih kalau yang bener nih, lo kemana? Kalau gue tuh nggak kayaknya keluar, lo kemana sih? Gitu ya, kayak keluar nadanya, bukan begitu? Iya benar. Nanti suara kespilah sedikit-sedikit ya. Jadi kayak keluar gitu. Padahal gue biasa aja. Tadi udah ngomongin tentang muda, ya kan, ngomongin tentang beraninya Bahar Bansol ngambil-ngambil keputusan yang luar biasa. Nih kita bakal ngulik lagi sisi bedanya Bahar Bansol nih. Jadi kalau misalnya ngelihat postingan sosmednya Bansol tuh, sahabat Pilar nih bakal tahu banget nih Bahar Bansol tuh secara outfit kayak gimana, item-item fashion yang dia pakai dari atas sampai bawah. Belum lagi lo kalau misalnya ngeliat, lo punya berapa topi sih? Gue penasaran. Lo koleksi topi berapa deh? Ya puluhan ya. Puluhan kan? Puluhan. Iya kan. Jadi yang di mobil itu aku selalu bawa ya. Itu 5. Itu topi tuh? Topi yang di mobil yang selalu aku bawa dan ganti tiap 2 bulan sekali. Jadi di mobil harus di di laundry yang ini yang disimpan gitu. Kalau di rumah 30 buat show sendiri, gue juga bingung ya kalau buat show banyak. Tergantung outfitnya ya. Tergantung outfitnya, dan kadang-kadang fashion item itu kadang aku harus matching-matchingin. Jadi sebenarnya itu memperribet hidup gue. Itu yang bikin ribet. Lu preparation dari misalnya dari bener-bener nol sampai lu siap untuk show. Taruhlah MC gitu. Bukan MC aja nih Kak, gue mau kerja aja ribet. Oke, kita kerja dulu deh. Lu kerja lo. Malam gue mikirin, gue besok mau pakai baju apa. Dari malam udah mikirin. Gue pakai tas yang mana, kacamata apa, tas yang mana. Sorry. Tas yang mana, kacamata apa, kaos apa, jam yang apa, sepatu yang mana, kaos kaki yang apa. Lu kaos kaki kan ketutup nih, cuy. Enggak, ini buktinya kelihatan. Oh iya. On point kan? On point kan? Karena saya pakai kaos kaki ini dapat duit. Ini endorse. Oh jadi sebegitu detail seorang Bahar Bansol untuk ngurusin outfit, ngurusin penampilan. Betul, makanya. Kenapa harus kayak gitu? Nggak tahu, dari dulu memang udah nempel di badan aku aja udah begitu bawaannya, setelannya. Gitu dari dulu udah begitu aja, ribet. Makanya jadi pasangan aku bilang, kalau misalkan kamu punya tas, kamu tuh harus punya kacamata, jadi mendingan nggak usah beli tas deh. Karena takutnya abis beli tas, beli kacamatanya. Yang matching. Parah juga kan. Terus kadang kalau misalkan, aku
aku mau beli kacamata. Enggak usah. Nanti lu beli tas. Beli tas ya. Jadi mengurangi pengeluaran, jadi nggak usah mendingan. Iya. Karena aduh lumayan ya. Jujur ya, kadang uang aku habisnya selain buat keluarga ya. Iya. Itu habis banyaknya untuk di fashion. Di fashion. Iya. Bahkan aku kadang kalau misalkan pergi keluar kota, aku selalu nanya nih sama orang yang suka ngikut sama aku. Aku perlu beli baju apa? Bahkan dia yang suka marahin aku kalau misalkan belanja, ingat masih miskin. Ngajar ya, Bu. Harus diingetin. Iya, kalau enggak tuh ya kan alhamdulillah kartu kredit tuh ya bisa digesek ya, daripada utang sama orang ribet. Dia utang sama kartu kredit aja. Oke. Tapi kan secara style, secara outfit lo di Instagram lah lo akan sangat beda banget gitu dari beberapa influencer yang lain. Nah, lo akhirnya mendefinisikan fashion lo atau lo punya ini nggak sih ada guideline atau ada orang yang menginfluence lo secara fashion? Sebenarnya ada ya, kayak Jovi Adiguna, Dave Hendrik, itu inspirasi aku banget. Dave Hendrik apalagi ya, itu menginfluence sekali pada saat aku di stage. Kalau Jovi Adiguna itu stylenya keren banget ya. Tapi tetap harus dibalikin lagi ke karakter akunya cocok apa enggak gitu. Karena buat aku karakter itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar. Jadi harus lu asah sendiri, begitu. Cocok apa enggaknya tergantung kenyamanan lu sendiri. Kalau lu nggak pede, pasti akan nggak nyaman. Dan alhamdulillahnya Bahar Bansol ini kebetulan pedenya tinggi, tinggi langit ketujuh. Setinggi langit ketujuh. Iya. Pedenya di atas Hotman Paris. Jadi ya udah aja gitu, pede aja dulu deh gitu. Jadi menurut lo yang mana nih? Buat orang-orang yang emang di luar sana tuh pengen nunjukin gitu kalau dia tuh beda dari kebanyakan orang. Pedenya dulu atau nyamannya dulu. Kan ada orang yang bilang fashion tuh yang penting nyaman. Enggak, fashion itu yang penting pede. Belum tentu nyaman. Belum tentu nyaman ya. Bisa aja lo pakai ini sepatu sakit ya kan. Itu pernah terjadi sama saya. MC ya. Gue pakai sepatu tinggi banget ya. Allah Akbar, itu rasanya sakit yang setengah mati. Bahkan gue buat jalan aja gue harus dituntun loh. Tapi mau dilepas berapa senti setinggi apa? 25 senti ya? 25 senti cuy. Lebih. Tapi keren banget. Keren banget. Gue turun mobil aja langsung, gue bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa, oke bisa. Tapi tetap pas giliran MC kan karena harus bawa baju juga. Nggak nyaman, tapi keren, jadi ya udah pede aja, dan yang penting kan orang nggak tahu rasa sakit yang lo rasain gitu ya. Padahal di sini udah lecet gitu ya, beneran di sini lecet. Bener loh, yang nyaman itu belum tentu yang mahal. Iya. Aku punya beberapa fashion item ya, sepatu mereknya mahal, tapi itu bisa bikin lecet, tapi keren. Tapi keren ya? Tapi keren banget gitu. Itu sepatu yang gue idam-idamkan, akhirnya gue beli. Tapi itu bikin lecet, jadi ya jarang dipakai. Iya, gitu. Tapi ada quotes yang terkenal, namanya beauty is pain. Dan lu ngalangin banget lagi. Gitu. Kamu nggak tahu kan yang aku pakai aja ini sebenarnya diginiin loh. Karena udah gembala banget gitu. Yang penting kan pede aja. Orang nggak tahu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada dua kubu nih yang berantem tentang fashion, antara nyaman dulu. Ini kamu bisa jadiin topik besok pagi siaran. Nyaman dulu atau fashion dulu gitu, atau pilih yang mana? Ternyata Bahar Bansol milih pede dulu. Pede gitu aja ya. dulu. Dan kalau aku tipe orang yang yaudah deh beli aja dulu ya. Beli aja dulu. Daripada nanti saya nggak bisa tidur, kepikiran. Limit masih ada nggak? Kalau limit masih ada, beli aja dulu. Karena itu pasti akan nanti kepake. Aku masih ada beberapa baju yang belum kepake. Yang aku udah beli. Udah lu beli tapi belum pernah lu pakai? Iya, ada kayak 2 tahun, setahun ada yang belum aku pakai. 2 tahun lalu, setahun lalu lu pernah beli dan belum dipakai? Ada. Alasannya? Event momennya belum pas aja gitu. Waktu itu lu beli karena apa? Pengen. Karena kalau orang bilang kan beli karena kebutuhan. Kalau aku adalah beli karena keinginan dan ada duit. Iya. Selagi lu masih bisa digesek, gesek aja dulu. Besok makan apa? Tenang. Banyak yang ngirim. Tapi kalau tentang gitu ya, itu fashion termahal lu berapa sih? Tas. Di-spill aja nggak apa-apa deh, di-spill. Ada tas brand Europe kurang lebih 50-an. 50-an? 50 juta. Sepatu paling mahal 20-an ya. Sepatu 20-an? 20 jutaan. Udah sih, aku nggak berani beli yang sampai ratusan. Belum berani. Tapi ada niat? Atau emang enggak deh gitu karena nanti juga... Ada niat tapi belum ada uang. Dan belum ada yang beliin. Itu lebih tepatnya. Jadi ada niat pengen someday pengen beli satu brand tas yang memang orang lain
orang-orang banyak idamkan, termasuk aku gitu. Karena itu mungkin akan menjadi titik tertinggi seorang fashion icon gitu. Ya pengen ya someday, meskipun aku sebenarnya udah punya brand tersebut, cuman belum yang rare-nya banget gitu. Ya doain aja ya, semoga saya semakin makmur, bertambah lagi orang-orang yang sayang sama saya, sehingga banyak yang bersedekah kepada saya untuk membeli tas. Kameramen gue cengar-cengir dari tadi. Yang penting kan nggak minjem duit buat beli tas. Oh iya, emang ada? Ada banyak. Oh ada banyak. Yang penting ya belanjaan yang saya posting adalah belanjaan saya sendiri, bukan belanjaan orang lain. Oh ada juga? Ada, jangan sampai gue spill orang. Itu kan secara outfit, secara fashion gitu, yang orang lihat di Instagram. Tapi ketika lo di stage, orang akan menilai sebagai lo MC yang beda gitu. Apa? Pasti aku akan tetap jadi diri sendiri. Terus juga percaya diri, memiliki kualitas yang alhamdulillah banyak disegani. Itu aja sih paling. Kalau penampilan ya kalian bisa lihat di Instagram saya begitu. Dan mungkin di Cirebon kayaknya nggak ada lagi yang seperti saya. Jangan sampai ada. Ada sih katanya di Indramayu ya, Bang. Iya. Tapi nggak sepopuler aku. Nggak tahu lagi siapa. Berarti belum sepopuler itu iya, ya kan? Ada lah. Tadi sempat kita kasih tahu berapa sih budget MC-nya Bahar Bansol. Gue udah dapat ininya sih tadi kemarin red card. Oh iya. Di forward dari produser gue. Iya siapa tahu kan ya. Abis ini ada invoice kan. Nggak bercanda. Pokoknya untuk Grage Hotel dan juga Pilar Radio dan bapaknya ya. Saya terbuka. Orangnya santai karena biar gimana pun Grage Hotel itu my second home. Dan juga Pilar Radio my second home setelah kantor saya. Iya. Dan kalau ngomongin tentang gitu ya, jadi lu nggak mau nge-spill budget MC aku. Iya. Sebenarnya manajer aku sih yang manajer yang megang. Ya alhamdulillah. Kalau endorse hari ini kita syuting tanggal berapa? 1 Oktober ya? 1 Oktober. Gue ngecek dulu tuh postingan story-nya Bahar Bansol. Asli cuy, rapet banget endorse-nya. Alhamdulillah apalagi pada saat masa pandemi ya, aku kaya banget loh. Emang orang-orang pandemi nggak pada punya duit kan? AKA miskin. Kalau aku tuh bisa menebar makanan dan juga menebar uang. Waktu pandemi lu malah dapat rezeki. Bukannya stopin, aku batasin endorsan yang aku terima. Karena saking banyaknya brand yang masuk. Karena memang pada saat itu orang pengen butuh promosi. Iya. Ya kan, jalan satu-satunya adalah endorsement. Dan alhamdulillah aku dipercaya banyak orang tuh Dika di situ. Satu hari itu kurang lebih aku bisa dapat uang 1,5 juta. Sehari tuh? Sehari. Dengan makanan, ya alhamdulillah makan pagi, siang, sore. Itu full endorse? Full endorse, bahkan karyawan-karyawan di kantor aku tuh. Jadi gini ya, kalau aku makan ini yuk ada yang mau nggak angkut, ada yang mau nggak angkut, karena aku makan paling sedikit ya, gitu. Sisanya ya aku bagi-bagi ke karyawan, ke tetangga, ke keluarga, ke rumah eyang dan lain sebagainya, alhamdulillah. Endorse itu. Jadi pandemi itu biasanya kan ada titik terendahnya orang-orang tuh. Oh tentu tidak. Lagi panen tuh. Panen. Orang-orang nggak pada berani keluar kota. Saya keluar kota. Waduh, ngeri. Saya belanja. Ngeri. Saksi hidupnya adalah dia. Aduh, tapi itu hikmah yang bisa diambil sih. Jadi setiap ada sebuah momen kan pasti ada peluang yang bisa diambil sama orang-orang. Betul. Itu menjadi peluang bisnis buat aku. Tapi aku nggak kepengen lah pandemi itu balik lagi. Karena itu menyulitkan banyak sekali orang. Keluarga aku juga termasuk. Jadi sulit untuk beraktivitas gitu. Iya. Kalian juga pasti sulit beraktivitas dan ada banyak kesedihan dan juga luka di sana ya. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin tentang endorsement gitu ya. Tadi gue udah kasih tahu. Lu ngebatasin brand gak sih? Kayak misalnya gue nggak mau brand ini, gue mau brand. Soalnya gini, ini Bahar Bansol dapat endorse produk otomotif nih gimana ceritanya? Jadi sebenarnya ya mobil aku tuh udah kanan kiri depan belakang penyok. Aku tuh sebenarnya udah mau masukin ke bengkel nih, ya kan? Aku coba deh lu masukin ke bengkel karena gue malu. Dasarnya Tuhan tuh baik sekali sama saya. Berapa hari kemudian tuh ada endorse, mau nggak gini-gini? Mau banget anjir. Gila, mobil jadi cakep banget. Gimana urusannya? Bahar Bansol dapat endorse produk otomotif coba. Terima aja lah, yang penting jadi duit. Mobil juga jadi cakep kan? Iya. Jadi lo sebenarnya tidak membatasi diri untuk produk atau emang ada brand-brand tertentu? Ada kayak klinik kecantikan, jelas aku nggak bisa karena aku kan kerja di klinik kecantikan gitu. Terus juga skincare ya boleh lah, tapi kalau weekend doang. Setelah aku nggak
kerja baru boleh, dan itu pun harus teman-teman dekat aku. Sadar diri itu adalah etika bisnis yang aku terapkan. Karena aku kan bekerja di bidang skincare dan juga klinik kecantikan gitu. Sisanya sih oke-oke aja ya, yang penting jadi duit dan juga red card. Masuk sama red card aku gak ada masalah, begitu juga MC, ya kan? Nggak begitu besar budgetnya, tapi bisa menghidupi banyak orang dan juga keluarga. Jadi gitu sih, gue kaget aja tadi cerita sama produser gue, sama El. Ini Bahar Bansol bisa dapat endorse produk otomotif tuh gimana sih gitu? Ya itu tadi. Behind the scene itu ya. Ternyata kan memang mungkin ya. Ada faktor rezeki juga di sana kan? Ada faktor rezeki. Kedua mungkin ada banyak orang-orang followers aku yang memang membutuhkan jasa itu. Gitu kan. Iya kan. Dan alhamdulillahnya pas aku tanya kemarin ada nggak yang masuk? Ada kah dari aku pribadi? Ada berapa 3-4 orang yang alhamdulillah dong, berarti rezeki. Gitu. Tapi seru banget sih. Jadi Bahar Bansol nih salah satu influencer Cirebon nih. Kalau misalnya ada yang story-nya sampai kecil-kecil di Bahar Bansol nih, ya kan? Dan itu produk semua cuy. Parah banget emang. Lumayan aja kan bisa buat beli kuota. Mana ada beli kuota? Pasti lebih itu ya kan. Aduh, tapi kalau lu kan ada di titik ini kan ada momen-momen yang lu lewatin, ada proses yang lu lewatin. Lu pernah nggak dapet endorse, tapi lu nggak dibayar? Ada banget. Ada kok, tergantung ya. Jadi gini kan, aku pernah bilang. Dealingnya berarti kalau misalnya lu udah belajar dari segitu, dealingnya gimana? Dealingnya langsung ke aku. Gitu. Kan pernah aku bilang, tadi kan aku nggak nyalahin tim kan? Enggak dong. Tadi aku bilang, nggak semua pekerjaan itu dibayar oleh materi, tapi juga ada perpanjangan rezeki, ada juga silaturahmi yang nantinya kita bisa jadi keluarga di situ gitu. Dan alhamdulillah pekerjaan yang saya jalani ini selain MC tapi influencer juga, semuanya itu long last, panjang. Aku kemarin barusan meeting sama klien aku yang memang udah pakai aku tuh 10 tahun lalu. Sampai sekarang ini tiap ulang tahun tuh masih pakai aku anniversary-nya. Dan alhamdulillah aku tuh nggak pernah sebutin budget. Jadi kalau misalkan klien itu telepon aku tanggal segini kosong, oke, jadi jalan. Budgetnya berapa? Udah jalan aja. Dan itu selalu dikasih budget yang alhamdulillah cukup, treatment yang alhamdulillah bagus, terus juga saweran dan alhamdulillah banyak. Gitu. Jadi ya udahlah ya. Ya nikmatin aja. Karena sekarang itu udah nggak boleh dikotak-kotakan dengan lu harus karena red card itu sebenarnya adalah sebuah patokan aja. Gitu, kalau lu mau nego yang penting lu treatment ke guenya gimana. Dan juga. Kenalan aja dulu deh gitu. Jangan takut kok, aku emang mahal. Jadi kalau ada kan Mbak Vina Gerage Hotel. Ada image Bahar Bansol mahal, tenang aja bisa diobrolin. Iya kan, yang aku pakai kan mahal-mahal. Gimana dong? Tapi kan akhirnya kan gitu, image lo udah kebentuk segala macam. Mungkin tapi di luar sana banyak orang yang akhirnya pengen ada di titik kayak lo sekarang. Banyak, alhamdulillah. Gimana caranya buat orang-orang yang sekarang ini baru gitu ya, memulai untuk jadi sosok seorang entertainer seperti Bahar Bansol yang masih muda, yang pengen nyoba keberaniannya untuk ngambil keputusan dan kayak pengen tampil beda aja gitu. Oke, yang pertama itu harus satu, percaya diri. Kedua itu yakin sama karakter yang kamu punya. Ketiga, jangan pernah takut sama penolakan. Keempat, harus punya mental yang kuat. Jangan sedikit-dikit, aduh mental aku terganggu. Kan gitu. Please deh. Di dunia ini nggak ada yang semuanya normal-normal aja. Nggak ada yang sehat-sehat aja. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita bangkit. That's it. Gitu. Tergantung lu mau sakit terus apa mau bangkit. Gitu aja. Jadi gitu aja ya buat sahabat Pilar nih yang lagi stay di Talk Slow, kita talk tapi slow. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita bangkit. Dan momen sakitnya itu harusnya bikin bangkit, bukan malah bikin ngedrop, kayak terus menyalahkan dunia, ya kan, menyalahkan semesta. Kayaknya gue nggak cocok nih. Itu terus nyerah, itu enggak ya? Nggak ada kata menyerah untuk saya. Iya dong, gila lu mas. Gue merasa gue masih muda terus dan harus terus diasah, harus terus berinovasi. Makanya aku banyak sekali bergaul sama anak-anak yang umurnya lebih muda. Jadi biar kita tetap up to date gitu. Meskipun saya tuh udah mau kepala 4 loh ya.
masih tetap gaul sama Gen Alpha. Serius? Ya kan? Tahu aja lu, boneka Labubu baru rilis berapa hari, baru viral berapa hari, di mobilnya udah ada. Labubu aku udah punya 4 bulan lalu. Iya kan? Parah banget ini. Gue buktiin kalau dia emang update banget cuy. Kita ngomongin di on air tentang Labubu yang dipakai Lalisa. Dia udah punya cuy. Nah, saya bergaulnya nggak cuma di sini. Iya. Aduh, terima kasih Bahar Bansol. Ya udah ngobrol-ngobrol di sini di Talk Slow. Kita talk tapi slow di edisi Muda Berani Beda. Amin. Dan yang pasti sukses terus buat karirnya. Amin. Buat apa yang target paling deket deh, lu mau ngapain? Target 2024 nih, tinggal beberapa bulan lagi, lu mau ngapain? Sebenarnya pengen sehat. Ya. Pengen anak dan juga keluarga bahagia dan berkecukupan. Kalau di karir, pengen punya program talk show dan juga podcast sendiri. Yang diproduseri sendiri. Jelas kameramen bukan saya. Tidak bisa. Ya harus ada kru ya. Pengen banget punya program itu. Ya. Tapi pengennya diproduserin sendiri, semuanya di hire sama aku sendiri. Oke. Tapi mohon maaf ya untuk kameramen kita jangan diambil ya. Doain aja ya. Doain aja nggak ngegeser Pak Mandika. Jadi sahabat Pilar, untuk edisi kali ini Muda Berani Bedanya, jangan lupa nanti karena akan ada edisi selanjutnya dengan guest yang juga beda-beda, yang pasti bakal menginspirasi buat sahabat Pilar yang sekarang masih muda, yang berani mencoba banyak hal dan beda dalam banyak hal yang akhirnya membuat sahabat Pilar pengen sukses segala macam, dan mudah-mudahan bisa terinspirasi juga dari obrolan kita hari ini di Talk Slow. Kita talk tapi slow, muda berani beda bersama Bahar Bansol. Just keep on your favorite channel and stay jams. Talk slow. Kita talk tapi slow. Muda berani beda.